Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan berdiskusi tentang grup permutasi dengan mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Next. Kami dari kelompok 2 teori grup. Di sini yang pertama ada Anissa Kurnia Dewi dengan nomor MPM 2010631050 051. Yang kedua ada Cindy Windari dengan nomor NPM 201063105130. Yang ketiga ada Delia Siti Nur Aida dengan nomor MPM 201063105131. Yang keempat ada Febianti Ajahara Yunus dengan nomor MPM 201063105067. Materi yang pertama di sini ada definisi permutasi dari A. Permutasi grup dari A, sebuah permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang berkorespondensi onto. Permutasi grup dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk sebuah grup dengan operasi komposisi fungsi. Next. Di sini ada contoh, kita dapat sebuah permutasi alfa dari himpunan 1, 2, 3, dan 4 dengan menentukan alfa 1 sama dengan 2, alfa 2 sama dengan 3, dan alfa 3 sama dengan 1, dan alfa 4 sama dengan 4. Atau untuk menunjukkan korespondensi ini dapat menuliskan permutasi alfa dengan membentuk barisan sebagai berikut. Di sini ada alfa sama dengan dibentuk matriks 1, 2, 3, 4, yaitu himpunannya. Yang di bawahnya itu alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Dan menjadi matriks 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 4. Di sini alfa J diganti secara langsung di bawah J untuk setiap J. Permutasi komposisi ditunjukkan dalam notasi baris yang diangkat dari kanan ke kiri dengan membawa dari atas ke bawah lagi. Masih ada contoh, di sini ada alfa J diganti secara langsung di bawah J untuk setiap J. Begitupun permutasi dari beta dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di setiap beta 1 sama dengan 5, beta 2 sama dengan 3, beta 3 sama dengan 1, beta 4 sama dengan 6, beta 5 sama dengan 2, dan beta 6 sama dengan 4. Ditentukan dalam baris dengan bentuk sebagai berikut. Beta sama dengan matriks 1, 5, 2, 3, 3, 1, 6, 4, 6, 5, 2, dan 6, 4. Permutasi komposisi ditunjukkan dalam notasi barisan yang diangkat dari kanan ke kiri dengan membawa dari atas ke bawah. Oke. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Cindy. Untuk selanjutnya di sini ada contoh. Diketahui di sini terdapat sigma sama dengan 1 matriks 1 2 3 4 5 2 4 3 5 1 dan gamma sama dengan matriks 1 2 3 4 5 5 4 1 2 3. Maka gamma dikali dengan sigma adalah kita dapat tulis sigma dikali
gamma dikali sigma sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3 dikali dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 1. Sehingga didapat matriksnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 1, 3, 5. Ini dapat yang bawahnya itu dari kita lihat dulu matriks yang sebelah sini dulu, yaitu dari yang sebelah sini 2 kita cari matriks 2 kita cari 2 yang berada di barisan pertama pada matriks yang sebelah kiri, yaitu didapat sebelah sini. Nah, 2 di sini ke 4, maka kita tulisnya di sini 4. Selanjutnya yang 4 sama seperti yang 2 tadi, cari 4 pada barisan pertama di matriks yang sebelah kiri, yaitu di sini. Dapat 4 di sini, 4 itu ke 2. Maka kita tulis di sini 2. Selanjutnya 3 cari 3 yang berada di barisan pertama pada matriks yang sebelah kiri, yaitu didapat di sini. 3 itu di sini ke 1, maka kita tulis di sini 1. Selanjutnya 5 cari yang berada di barisan pertama pada matriks yang sebelah kiri, yaitu di sini. Di 5 di sini dia ke 3, maka kita tulis di sini 3. Dan yang terakhir di sini 1 kita cari pada barisan yang pertama, yaitu di sini. 1 di sini dia ke 5. Maka kita tulis di sini 5. Sehingga dapat dijelaskan dengan gamma dikali dengan sigma 1, yaitu sama dengan gamma dalam kurung sigma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan 4. Jadi, gamma dikali dengan sigma mengirimkan 1 ke 4, begitupun selanjutnya. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat permutasi. 2 unsur A, B, elemen S berelasi A sama dengan B, FI, jika dan hanya jika B sama dengan A dikali F pangkat I untuk suatu bilangan bulat I, maka akan ditunjukkan bahwa relasi ini merupakan relasi ekivalensi dalam S sebagai berikut. Yang pertama di sini yaitu ada sifat refleksi. A sama dengan A, FE karena A sama dengan A, F pangkat 0 sama dengan AE. Contohnya di sini simetri dari persegi S4. Pada contoh ketiga, kita menghubungkan setiap pergerakan dalam D4 dengan permutasi dari penempatan tiap 4 sudut persegi. Setiap contoh. Jika kita tandai 4 posisi sudut seperti dalam gambar di bawah dan terap menandai ia yang ditetapkan sebagai acuan, kita dapat menggambarkan sebuah rotasi 90 derajat hasil permutasi. Maka kita dapat di sini misalkan kita menggunakan tanda rho sama dengan matriks 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 1. Sedangkan refleksi dengan garis mendatar sumbu horizontal menghasilkan himpunan kosong sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Dua elemen ini secara umum menghasilkan grup bahwa setiap elemen adalah kombinasi beberapa row dan himpunan kosong. Jika D4 ditampilkan dengan cara ini, kita katakan bahwa D4 adalah sebuah subgrup dari S4. Yang kedua ada sifat simetris. Jika A sama dengan BFI, maka B sama dengan A dikali F pangkat I. Karena I bilangan bulat terdapat min I, sehingga A sama dengan B F
pangkat min I, ini berarti B sama dengan A, F, I. Selanjutnya di sini ada contoh grup simetri S3. Misalkan S3 menyatakan semua himpunan fungsi satu-satu dari 1, 2, 3. Untuk himpunan itu sendiri, kemudian S3 dalam komposisi fungsi adalah grup dengan elemen keenam, elemennya adalah epsilon sama dengan matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3, alfa sama dengan matriks 1, 2, 3, 2, 3, 1, dan alfa kuadrat sama dengan matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2. Untuk betanya sama dengan matriks 1, 2, 3, 1, 3, 2, alfa dikali dengan beta sama dengan matriks 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, dan alfa kuadrat dikali beta sama dengan matriks 1, 2, 3, 3, 2, 1. Di sini terdapat catatan bahwa beta dikali alfa sama dengan matriks 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tidak sama dengan alfa dikali beta sehingga S3 adalah tidak abelian. Relasi beta dikali alfa sama dengan A alfa pangkat 2 beta dapat digunakan untuk menghitung produk lain di S3 tanpa menggunakan array. Misalkan beta alfa kuadrat sama dengan dalam kurung beta alfa dikali dengan alfa sama dengan dalam kurung alfa kuadrat beta dikali dengan alfa sama dengan alfa kuadrat dalam kurung beta dikali alfa sama dengan a kuadrat alfa kuadrat dalam kurung alfa kuadrat dikali beta sama dengan alfa pangkat 4 dikali dengan beta sama dengan alfa beta. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Cindy. Terima kasih Anissa. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Delia, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Cindy. Untuk selanjutnya ada contoh grup simetri Sn. Misalkan A sama dengan himpunan 1, 2 sampai dengan N. Himpunan semua permutasi dari A disebut grup simetris berderajat N dan dilambangkan dengan Sn. Unsur-unsur Sn terbentuk alfa sama dengan matriks 1, 2 sampai dengan N, dan alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa N. Sangat mudah untuk menghitung order Sn. Ada N pilihan alfa 1, setelah alfa 1 ditentukan, ada N dikurang 1, kemungkinan untuk alfa 2, karena alfa adalah 1, kita harus memiliki alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Setelah memilih alfa 2, ada N dikurang 2 untuk alfa 3. Selanjutnya dengan cara ini, kita melihat bahwa Sn memiliki N dalam kurung N dikurang 1 sampai dengan 3.2.1 sama dengan N faktorial. Lalu di sini ada contoh grup simetri persegi. Pada contoh ketiga, kita menghubungkan setiap pergerakan dalam D4 dengan permutasi dari penempatan-penempatan tiap 4 sudut persegi. Sebagai contoh, jika kita tandai 4 posisi sudut seperti dalam gambar di bawah, dan terap menandai ini yang ditetapkan sebagai acuan, kita dapat menggambarkan sebuah rotasi 90 derajat hasil permutasi. Nah, gambarnya seperti pada slide, yaitu ada persegi dan ada 1, 2, 3, 4. Lalu sehingga menjadi rho sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1.
Sedangkan refleksi dengan garis pendatar subhorizontal menghasilkan himpunan tak kosong sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Dua elemen ini secara umum menghasilkan grup, bahwa setiap elemen adalah kombinasi beberapa row dan himpunan tak kosong. Jika D4 ditampilkan dengan cara ini, kita katakan bahwa D4 adalah sebuah subgrup dari S4. Nah, lalu ada notasi cycle atau notasi siklus. Nah, notasi cycle memiliki teori yang bermanfaat pada sifat-sifat penting dari sebuah permutasi yang digambarkan ketika notasi cycle digunakan. Boleh di next. Sebagai ilustrasi dari notasi cycle, mari kita lihat permutasi di bawah ini. Nah, di sini ada alfa sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Nilai permutasi di atas dapat ditampilkan secara skematis seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 1, 2 dengan panah alfa, lalu di sini ada 3, 4, 6, lalu ada 5. Nah, meskipun secara matematis memuaskan, diagram semacam itu tidak praktis. Sebagai gantinya kita tinggalkan panah dan cukup tulis alfa sama dengan dalam kurung 1,2, dalam kurung 3,4,6, dan dalam kurung 5. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Cindy. Terima kasih Delia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Feby, kepadanya persilakan. Baik, terima kasih buat Cindy sebagai moderator. Di sini ada contoh kedua, pertimbangkan beta sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 6, 2, 4. Dalam notasi siklus dapat ditulis 2,3,1,5, 6,4, atau 3,1,5,2, karena keduanya secara jelas menentukan fungsi. Ekspresi dari bentuk A1,A2 sampai AM disebut siklus dengan panjang M atau siklus M. Dari S8 misalkan alfa sama dengan 13, 27, 4, 5, 6, 8, dan beta sama dengan 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Maka alfa kali beta sama dengan 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Dengan mengalihkan permutasi ini dapat menyatakan permutasi dalam bentuk disjoint cycle, yaitu berbagai cycle-cycle yang tidak memiliki anggota yang sama. Perlu diingat bahwa komposisi fungsi dilakukan dari kanan ke kiri, sehingga diperoleh alfa dikali beta sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 7, 1, 5, 6, 4, 2, 8 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 5, 4, 1, 6, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 1, 2, 8, 6, 5, 3, 4. Sehingga diperoleh cycle alfa dikali beta sama dengan 1, 7, 3, 2, 4, 8, dan 5, 6. Jika notasi untuk alfa dan beta berturut-turut adalah matriks 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 4, dan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3, maka dalam notasi siklus alfa sama dengan 12, 3, 4, 5, beta sama dengan 1, 5, 3, 2, 4, dan alfa kali beta sama dengan 12, 3, 4, 5, 1, 5, 3, 2, 4.
Matematikawan memilih untuk tidak menulis siklus yang hanya memiliki satu entry. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa setiap elemen yang hilang dipetakan ke dirinya sendiri. Dengan konvensi ini, permutasi alfa dapat ditulis sebagai 12, 45. Demikian pula alfa sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 1, 5 dapat ditulis alfa sama dengan 1, 3, 4. Tentunya identitas permutasi hanya terdiri dari cycle-cycle dengan satu entry. Jadi kita tidak bisa menghilangkan semua. Dalam hal ini, seseorang biasanya menulis hanya satu cycle dengan sebagai contoh, epsilon sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ditulis epsilon sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Pebi. Mungkin diskusi dari kelompok kami cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.